Ketika aku keluar dari kamarku dan melewati dapur, aku kaget. Tiba-tiba gentong ini bergerak. Gentong ini bergerak, bergemuruh suaranya, bergoncang, bergoncang, bergoncang. Aku kaget. Ketika aku kecil, aku sangat senang dan gembira sekali ketika kedatangan kakek nenekku dari desa. Aku begitu senang, begitu gembira ketika kecil, bahkan melonjak-lonjak kegirangan ketika kakek nenekku datang. Terutama kakek nenekku selalu membawakan aku hasil bumi dari desa untuk dimakan bersama-sama dengan bapak ibuku dan juga adik-adikku. Kadang dibawa buah jeruk, mangga, bahkan pisang yang dimasukkan dalam kandi bahasa Jawanya, atau kalau sekarang ya dimasukkan dalam karung seperti itu, terus dipanggul oleh kakekku sedangkan nenekku berada di belakang. Bahkan kadang membawa hasil bumi lain seperti degan kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesianya kelapa muda, dan juga hasil-hasil lain. Kadang ada juga kacang panjang, apapun yang ada sering dibawa oleh kakekku. Kakekku sangat perkasa, dimana kadang membawa sampai 2 karung dibawa di pundaknya, dan juga nenekku berada di belakangnya. Datang sangat rukun sekali. Begitu gembira ketika aku masih kecil. Ketika kakek nenekku berada di rumahku, aku sering sekali minta untuk berlama-lama berada di sini. Namun biasanya tidak begitu lama, karena juga kata kakekku, engko dodolane piye? Maksudnya nanti jualannya bagaimana di desa. Demikian, karena kakek dan nenekku itu adalah berjualan di desanya. Ya, kadang belum selesai kangennya, belum habis kangennya, sudah pamit lagi untuk kembali ke desa. Dan biasanya kakekku langsung tidak lupa pesan, "Le, engko yen kangen bae ojo lali bengok-bengok neng nggone gentong. Nak, cucu, nanti kalau kamu kangen jangan lupa teriak-teriak di gentong." Gentong adalah satu tempat air di mana zaman waktu itu semua penduduk punya setiap rumah gentong yang terbuat dari tanah liat, di mana ini adalah untuk menyimpan air untuk persiapan memasak. Biasanya ada di setiap rumah. Ketika kakekku berkata demikian, aku langsung mengangguk seperti biasanya. "Ya kek, terima kasih, nanti kalau aku kangen akan teriak-teriak di gentong tersebut." Maksudnya mukaku dimasukkan ngelongok ke lubang gentong itu, terus teriak-teriak, kangen mbah, aku kangen mbah," seperti itu.
Selang beberapa waktu, sudah beberapa lama, akhirnya aku pun juga kangen kepada kakek nenekku. Seperti biasa, ketika kangen ini sudah tidak bisa dihindarkan lagi, aku teriak-teriak di gentong. "Mbah, aku kangen. Mbah, aku kangen. Mbah Kakung, aku kangen. Mbah Kakung, aku kangen." Demikian aku selalu teriak di gentong. Memang sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Ketika esok harinya, pasti di pagi hari akan terdengar suara burung perenjak. Burung perenjak biasanya menandakan ketika ada suara burung perenjak di pagi hari, menandakan ada tamu, kata sesepuh pinesepuh waktu itu. Setiap pagi ketika ada burung perenjak yang gancer, jadi burung perenjak itu bunyi terus seperti tidak mandek seperti itu, biasanya nanti ada tamu. Dan biasanya aku selalu menghafalkan situasi daripada ini, berarti ini nanti kakek nenekku akan datang. Benar, ketika seputar pukul 2 siang kakekku sudah sampai dengan nenekku. Seperti biasa membawa karung, 2 karung disunggi, dipanggul, sehingga sampai di rumah itu biasanya mesti membawa oleh-oleh hasil bumi dari desanya. Inilah yang aku di samping kangen kakek nenekku, juga oleh-olehnya ini yang selalu membuat aku juga kangen. Begitu gembira aku dan adik-adikku menyambut kedatangan kakek nenekku ini, bercerita, dan yang paling aku suka adalah bahwa ketika kakekku berada di sini, biasanya mengajak keliling-liling untuk jalan-jalan di kotaku. Ya, melihat stasiun, lihat kereta api waktu itu. Begitu gembiranya, begitu senangnya hatiku. Terus berulang-ulang ketika aku kangen dari semenjak TK hingga SD, ketika aku kangen selalu meneriaki gentong ini untuk harapan bahwa mbahku, kakek nenekku bisa datang ke kotaku. Dan itu terjadi. Sungguh ini menjadi suatu hal yang memang bagiku setelah aku pikir sekarang ini luar biasa sekali. Selalu ketika aku teriaki di lubang gentong itu, besoknya kakekku datang. Selalu demikian. Aku baru berpikir setelah SMA. Setelah SMA aku berpikir, wah, mbahku luar biasa sekali ya. Diteriakin gentong aja mesti datang. Seperti itu. Ketika kecil aku tidak terpikir demikian. Tauku ketika aku meneriaki gentong di lubangnya, aku kangen, kakekku pasti datang. Suatu ketika di waktu malam hari, di mana malam hari itu aku kebelet pipis, ingin untuk pipis, dan aku akan keluar. Biasa dari aku SD seputar kelas 2, aku sudah berani untuk pipis sendiri di tempat kamar mandiku. Kamar mandi pada zaman itu tidak pernah ada yang di dalam rumah, pasti terpisah dari rumah, sehingga harus keluar rumah dan menuju ke kamar mandi atau kakus atau WC ataupun tempat untuk mandi, di mana jauh dari rumah. Ketika aku keluar dari kamarku dan melewati dapur, aku kaget. Tiba-tiba gentong ini bergerak. Gentong ini bergerak, bergemuruh suaranya, bergoncang, bergoncang, bergoncang. Aku kaget. Wah, kenapa ini? Gentong ini bergoncang. Gentong berisi air jernih yang biasa diisi oleh bapakku dari sumur, itu bergoncang. Ada seperti bunyi bergemuruh, wung 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 wung, seperti itu. Aku terdiam, aku berhenti sejenak. Habis itu suara itu mandek. Di antara takut dan tidak, namun waktu itu aku tidak berpikir apapun. Aku hanya
melanjutkan kembali ke kakus, ke WC, ke kamar mandi, keluar dari rumah setelah melalui dapur itu. Aku menuju ke dapur dan keluar dari dapur dan menuju untuk ke kamar mandi. Setelah selesai, aku masuk dapur. Gentong itu seperti biasa, tidak ada gemuruhnya ataupun suara yang tadi mendengung. Agak bergoyang, bergetar tapi tidak keluar dari tempatnya, hanya bergetar, goyang dengan suara yang gemuruh. Sekitar berapa waktu? Mungkin seputar setengah menitan seperti itu. Aku lihat, diam saja. Saat itu aku tidak berpikir apa ada gempa, ada apa, hanya berpikir kok goyang ya seperti itu. Karena ngantuk, aku terus melanjutkan lagi tidur. Selang beberapa waktu setelah aku tidur, aku dikejutkan oleh suara dari mbahku, suara kakekku. "Le, mbahmu kangen. Cucu, mbahmu kangen." Hanya sekedap setelah aku dipeluk dan aku terbangun. Ketika pada pagi harinya aku bercerita pada bapakku, menceritakan tentang tadi malam gendong ini bergoyang dan ada suara gemuruh, dan juga aku bercerita tentang mimpiku tadi malam. Ketika bapakku mendengar ceritaku, langsung beliau berkata, "Yoh wis Le, yo." Langsung ayahku memerintahkan ibuku untuk bersiap-siap untuk pergi ke desa, dan memberikan juga untuk aku untuk tidak ke sekolah. "Yuk kita semua berangkat ke desa." Demikian kata bapakku, mendengar dari apa yang aku ceritakan. Pagi sekali, setelah pukul 5, semua sudah dipersiapkan dan berangkat pagi-pagi, karena menuju ke tempat desaku saat itu. Di desa kakek nenekku ini berjarak cukup lumayan kalau ditempuh berjam-jam, karena ada di seputar perbatasan dengan Jawa Timur. Sedang keadaanku berada di kota Semarang, sangat jauh Jawa Timur antara perbatasan di antara dengan Ponorogo, sehingga waktu tempuhnya memang panjang. Sehingga bapakku segera mengejar waktu, "Ayo kita ke desa." Demikian, seluruh keluarga diajak. Untuk perjalanan saat itu tidak bisa seperti sekarang. Bis berhenti di stamplat terminal itu begitu lama. Tidak seperti sekarang cepat, apalagi ada jalan tol. Kalau dulu belum ada, jadi perjalanan ini perlu waktu, dan juga harus ganti bis ketika sampai di Solo, dan juga demikian juga sampai nantinya di desa. Ambal-ambal bis banyak sekali, atau angkutan-angkutan desa. Kakek nenekku pun ketika mendatangi rumahku untuk mengunjungi ke rumah di kota Semarang, beliau berdua juga setelah habis subuh sudah berangkat, sehingga bisa sampai di rumahku seputar pukul 2 siang sampai ke rumahku. Itu pun kalau lancar, katanya kakekku. Seputar pukul 4 sore, bapakku, aku, ibuku, dan adik-adikku sudah sampai ke rumah kakek. Dari beberapa jam waktu perjalanan, ketika masuk ke rumah kakek, kakekku sudah terbaring di dipan. Beliau tersenyum, langsung mengatakan padaku, "Le, cucu, gentongnya keder yo. Cucu, gentongnya bergetar ya." Demikian kata kakekku. Ojo wedi nek gendongnya bergetar. Jangan takut ketika gendongnya bergetar. Demikian kata kakekku kepadaku. Mbahmu kangen,
aku kangen. Demikian kata kakekku. Nggih mbah. Ya mbah, jawabku. Aku terpikir, oh berarti bergetar ini adalah dari mbahku ya, sudah tahu manggil-manggil aku. Demikian, walaupun dalam bergetar di gentong itu hanya suara bergemuruh, wung 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 seperti itu, namun suara kangen muncul dalam ketika aku tidur. Kowe aja wedi yo nek ana ngono, aja wedi. Demikian kata kakekku. Kelihatan sekali kondisinya kakekku sangat lemah. Saat itu tidak ada untuk kabar, memang ada seperti telegram, itu pun harus ke kota di desa tersebut, di kabupaten, dan tidak tersedia komunikasi seperti sekarang ini, sehingga hal-hal seperti ini kadang dipakai orang-orang zaman dulu. Aku tidak tahu, berpikirnya setelah aku besar, setelah aku SMA baru berpikir, loh dulu seperti ini ya, dulu seperti ini ya, seperti itu. Kakekku sudah sepertinya lemas, sepertinya sudah mengalami sakit yang sangat serius. Bapakku berusaha mengajak kakekku untuk ke rumah sakit untuk mengobati sakitnya, tapi kakekku sudah berkata, ora perlu, kowe wis do teko rene, aku wis seneng. Tidak perlu, kamu sudah pada datang sini, aku sudah senang. Aku sudah gembira kamu datang, aku sudah bahagia kamu semua datang. Demikian kata kakekku dengan suaranya yang tegas dan juga senyum yang sangat-sangat sekali sejuk. Kakekku memang suaranya kenceng, suaranya keras, namun lembut. Terdengar sekali di dalam hatiku, di dalam telingaku, rasa adem ketika kakekku mengatakan demikian. Beliau tersenyum. Aku seneng, aku bahagia. Wis ora usah dipresakne, seperti itu. Engko mari, kata kakekku. Wis kono do turu, do istirahat. Sudah sana, pada tidur, pada istirahat, kata kakekku. Maka kita semua tidur untuk merefresh badan, dan juga kakekku senyum, tidak apa-apa, aku rapopo. Demikian kata kakekku. Selang paginya ketika kami terbangun, terlihat nenekku menangis. Nenekku menangis. Ada apa ini? Ternyata barusan saja kakekku meninggal. Jadi ketika nenek bangun, kakek ini sudah meninggal. Kakekku sudah meninggal. Dengan wajah tersenyum, dengan wajah yang begitu gembira, begitu bahagia menghadapi di akhir hayatnya. Bapakku sama ibuku berkata, aku mendengar saat itu, Alhamdulillah bu, bune, awek diso tekan kene yo, sehingga membuat kakekku bahagia. Semoga kakekku diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan diberikan tempat yang baik, surga yang indah. Amin. Singkat cerita, aku sekeluarga bersama bapakku, ibuku, dan juga adik-adikku sudah berada di Semarang. Dan suatu malam, ketika malam kembali terulang, ketika aku mau keluar pipis, gentong ini bergetar lagi, mendengung lagi, bergetar sebentar. Dan seperti biasanya pula, ketika aku terus tidur kembali, ada suara kakekku, cuk cucu aku kangen, cuk cucu aku kangen. Ketika hal tersebut terjadi dan kuceritakan bapak ibuku, langsung bapak ibuku mengajak kita semua ke makam. Selalu hal ini terjadi, sehingga
kuwi nek ngono mbahmu kangen, mbahmu harus ditengok di makam. Demikian, sehingga suara-suara seperti itu bisa menjadi pertanda. Ketika ada suara gentong bergemuruh dan bergetar, selalu bapakku mengajakku ke desa untuk nyekar, untuk mendoakan, untuk menengok makam daripada kakekku. Sungguh cerita ini selalu membuat aku merinding. Sampai jumpa dengan cerita Mas Horizon de Costa selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi.